Ya Ramadan, tamu agung yang kita nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mempertemukan kita dengan waktu, dengan kesempatan, dengan nafas yang masih berhembus hingga hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, tak terasa, hari demi hari berlalu, waktu berjalan begitu cepat, dan kini di hadapan kita telah berdiri sebuah bulan yang mulia, bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang selalu membuat hati bergetar ketika namanya disebut. Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai bulan penuh keberkahan. Selamat datang wahai bulan pengampunan. Selamat datang wahai bulan pembebasan dari api neraka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini bukan sekadar perintah, ini adalah undangan dari Allah untuk naik derajat, untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, untuk membersihkan hati, untuk memperbaiki diri. Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga. Ramadan adalah sekolah kehidupan. Ramadan adalah madrasah ruhaniyah. Di bulan ini, kita belajar sabar, belajar ikhlas, belajar mengendalikan diri. Sahabatku, coba kita renungkan, sudah berapa kali Ramadan datang dalam hidup kita? 10 kali? 20 kali? 40 kali? Tapi apakah setiap Ramadan benar-benar mengubah kita? Ataukah Ramadan hanya sekadar rutinitas tahunan, sahur, berbuka, tarawih, lalu selesai? Padahal Ramadan adalah momentum perubahan. Di bulan inilah Al-Quran diturunkan. Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan dan Al-Quran tidak bisa dipisahkan. Jika ingin Ramadan kita bermakna, maka dekatkan diri dengan Al-Quran, bukan hanya membacanya, tapi memahami dan mengamalkannya. Sahabat yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW adalah manusia yang paling bergembira ketika Ramadan datang. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ketika masuk Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Bayangkan, surga dibuka, neraka ditutup, syaitan dibelenggu. Lalu apalagi alasan kita untuk tidak berubah? Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Betapa luas rahmat Allah. Mungkin selama ini kita banyak salah, banyak khilaf, banyak lalai, tapi Ramadan datang membawa harapan, membawa kesempatan kedua, membawa pintu taubat yang terbuka lebar. Sahabatku, sebelum Ramadan benar-benar tiba, mari kita persiapkan diri. Persiapan bukan hanya fisik, tapi juga hati. Bersihkan hati dari dendam, maafkan orang-orang yang pernah menyakiti, perbaiki hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan pasangan, perbaiki hubungan dengan saudara dan tetangga. Karena Ramadan bukan hanya tentang hubungan kita dengan Allah, tapi juga tentang hubungan kita dengan sesama manusia. Mari kita niatkan dari sekarang, Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun lalu. Tilawah harus lebih banyak, sedekah harus lebih rutin, sholat malam harus lebih khusyuk, doa harus lebih sungguh-sungguh. Jangan sampai Ramadan berlalu begitu saja, lalu kita menyesal ketika Syawal tiba. Sahabat, ada orang-orang yang tahun lalu masih bersama kita saat Ramadan, tapi hari ini mereka sudah tiada. Mereka sudah berada di alam kubur. Mereka mungkin ingin sekali kembali ke dunia walau hanya 1 hari Ramadan, untuk bersujud, untuk beristighfar, untuk bersedekah.
Tapi waktu tidak bisa diputar kembali, dan hari ini kita yang masih diberi kesempatan. Maka jangan sia-siakan. Ramadan adalah bulan doa. Di tengah ayat-ayat tentang puasa, Allah menyisipkan ayat tentang doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Allah dekat, Allah mendengar, Allah mengabulkan. Maka perbanyak doa di bulan Ramadan. Doa untuk kebaikan dunia dan akhirat, doa untuk keluarga, doa untuk negeri, doa agar kita istiqamah. Sahabatku yang dirahmati Allah, mari sambut Ramadan dengan bahagia. Jangan mengeluh karena harus bangun sahur. Jangan mengeluh karena harus menahan lapar. Karena di balik lapar ada pahala, di balik dahaga ada rahmat, di balik kesabaran ada kemuliaan. Ramadan adalah hadiah, hadiah bagi orang-orang yang beriman. Mari kita buka Ramadan dengan taubat. Kita masuk Ramadan dengan niat yang lurus, dan kita akhiri Ramadan nanti dengan hati yang bersih. Bayangkan ketika di akhir Ramadan, nama kita tercatat sebagai hamba yang diampuni. Bayangkan ketika dosa-dosa kita dihapuskan. Bayangkan ketika doa-doa kita diijabah. Bukankah itu kebahagiaan yang luar biasa? Sahabat, jika Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, apa yang ingin kita lakukan? Apa yang ingin kita perbaiki? Apa yang ingin kita tinggalkan? Mari jadikan Ramadan sebagai titik balik, dari malas menjadi rajin, dari lalai menjadi sadar, dari jauh menjadi dekat dengan Allah. Marhaban ya Ramadan, kami menyambutmu dengan hati penuh harap, kami menyambutmu dengan rindu yang dalam. Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menghidupkan malam-malammu, mengisi siangmu dengan ibadah, dan menutupnya dengan ampunan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, berkahi kami di dalamnya, ampuni dosa-dosa kami, terima amal ibadah kami, jadikan kami termasuk orang-orang yang Engkau bebaskan dari api neraka. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.